Halo teman-teman sekalian, kali ini kita bahas soal ke-8 terkait dengan literasi dalam bahasa Indonesia SNBT 2023. Dan kali ini juga kita kembali kepada soal benar dan salah. Jadi ada pernyataan, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan bacaan yang disediakan di atas seperti itu. Nah, untuk kasus ini maka yang perlu kita baca terlebih dahulu adalah memang soal. Pertama, pernyataannya mobil listrik sudah dikenal di abad ke-20. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Jadi, teman-teman, kalaupun nanti masuk ke soal SNBT, baca sepintas aja dulu ya soal ini selama kurang lebih 2-3 detik, 5 detik, langsung masuk ke soal, kemudian masuk ke soal tersebut, lihat apa yang diminta sebenarnya. Mobil listrik sudah dikenal di abad ke-20. Sedangkan tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, artinya salah. Yang kedua, mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai. Nah, maka kita baca ke bawah terus dan lain sebagainya. Baterai jarak jauh tadi kan ini daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Maka jawabannya salah. Mesin listrik yang mengerjakan mobil mengandung komponen yang membuat mobil listrik lebih berisik dibandingkan dengan mobil bensin. Di paragraf pertama tadi saya menemukan itu berbeda ya, seperti ya, mobil listrik lebih senyap dan tidak memiliki emisi gas buang. Maka jawabannya salah juga. Selanjutnya, baterai yang digunakan mobil listrik berbeda dengan baterai yang digunakan mobil bensin. Padahal ini sebenarnya juga tidak dibahas di dalam sini sebenarnya. Kita coba pastikan dulu. Tidak ada, maka jawabannya salah. Selanjutnya, insentif non-tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejumlah negara dalam mendukung pengembangan mobil listrik. Nah, ini agak sedikit tricky sebenarnya. Di sini bilang non-tunai, di sini bilang non-moneter. Tapi ingat teman-teman, non-tunai dan non-moneter sebenarnya sama-sama non-tunai. Cuma lihat aja kata kuncinya apa. Kata kuncinya adalah pengembangan mobil listrik. Kebijakan pengembangan mobil listrik. Pengembangan dan penggunaan mobil listrik, maka jawabannya adalah benar. Nah, pada pernyataan-pernyataan ini atau tipe soal ini, teman-teman ketika scanning dan skimming harus baca soal dan mengingat kata kunci yang paling dominan. Misal, yang pertama, mobil listrik dan abad ke-20. Dua ini aja sebenarnya yang diingat dan langsung naik ke atas. Kemudian selanjutnya, mobil listrik, jarak yang jauh, pengisian baterai. Naik ke atas, cari aja 3 kunci itu yang ketemu duluan di mata ketika membaca bacaan. Kemudian selanjutnya, mesin listrik berisik dibandingkan mobil bensin. Seperti itu. Ternyata bukan lebih berisik, lebih senyap malah seperti itu. Dan lain sebagainya. Artinya dalam scanning dan skimming kita harus mengingat kata kunci yang paling dominan dari pernyataan yang diinginkan seperti itu. Pun yang terakhir, insentif non-tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejumlah negara dalam mendukung pengembangan mobil listrik. Non-tunai, kebijakan pengembangan mobil listrik. Non-tunai, non-moneter, kebijakan, kemudian pengembangan mobil listrik. Seperti itu.